Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan dengan NIM 2023070353. Saya adalah mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima. Baik, kali ini saya akan melakukan micro teaching keterampilan mengajar PKN SD sebagai tugas UAS di mata kuliah pengembangan PKN SD. Baik teman-teman, kita langsung saja ke videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Gila, duduk yang manis, duduk yang manis. Duduk di dalam, duduk dalam. Iya. Mana semangatnya? Ini semangat. Ya udah, mana semangatnya? Ini semangat. Tanya, di mana anak pintar? Di sini anak pintar, ya. Langsung kalau Ustaz tanya di mana anak pintar, jawabannya di sini anak pintar. Di mana anak pintar? Di sini anak pintar. Di mana anak hebat? Di sini anak hebat. Di mana anak cerdas? Di sini anak cerdas. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya. Ada berdoa. Tangan di atas kepala dilulurkan. Baca doa sebelum belajar. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin ya Allah. Aku berdoa kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Amin. Ya, sebelum kita belajar, Ustaz mau absen dulu nih. Siapa yang hadir? Kalau Ustaz panggil namanya, kita nyaut, ya. Panggil baru-baru namanya. Kalau si Azam masuk, panggil Azam. Keras. Kakinya nggak boleh. Orang yang mengangkat kakinya di atas meja, orang yang nggak punya adab, nggak punya akhlak. Malaisa adab bahwa tertuba. Kalau siapa yang nggak punya adab, maka dia seperti lalat. Lalat itu hinggap ke sini, hinggap ke sini, hinggap ke sana. Dia nggak punya adab. Maka orang yang nggak punya adab kata Nabi, maka dia seperti lalat. Jangan sekali-kali naikkan kakinya di atas meja. Meja itu tempat belajar, ya. Nggak boleh. Ulang. Kalau si Azam masuk, panggil Azam.
setiap Pancasila, setiap sila itu memiliki makna. Jadi sila pertama apa bunyinya? Yang mana dan simbolnya adalah bintang. Bintang. Oke, bintang adanya di mana? Bilang. Bintang itu terang apa gelap? Terang. Dia bercahaya atau tidak? Cahaya. Jika datangnya malam hari maka akan terjadi kegelapan. Maka itulah warna hitam ini. Tetapi setelah datang bintang-bintang akan menjadi penerang semuanya. Begitulah ibaratnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita adalah penerang daripada makhluknya. Jadi ini adalah lambangnya bintang adalah lambang ketuhanan yang esa. Seperti umat Islam. Umat Islam ini Tuhannya siapa? Allah. Jadi Tuhan kita adalah Allah. Jadi makna daripada sila pertama Tuhan yang Maha Esa adalah kita harus menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Apa saja bentuk takwanya umat Islam? Apa saja bentuk perintah-perintahnya Allah? Apa saja? Salat, ngaji, apa lagi? Zakat, haji, zikir, apa lagi pintar? Gak boleh berbuat dosa, apa lagi? Bagus. Gak boleh ngomong jorok, bagus, apa lagi? Gak boleh berzina, gak boleh berzina, gak boleh maling, gak boleh berbohong, gak boleh minum narkoba, mengkonsumsi narkoba. Nah, itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi nilai sila pertama adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari larangan Allah. Paham? Sekarang Ustaz tanya. Ini gambar orang sedang apa? Berdoa. Berdoa itu adalah perintah apa? Perintah. Maka kita masukkan di sila yang pertama adalah. Nah, kita masukkan di sila yang pertama. Kenapa? Karena maknanya dari nilai sila yang pertama kita disuruh berdoa sama Allah, yaitu kita menjalankan perintah-perintah Allah. Sekarang Ustaz mau ada pertanyaan. Yang angkat langsung jawab ya. Siapa yang tahu lambang sila ketiga? Pohon berhenti. Nah, lagi. Siapa yang tahu sila kelima? Sila kelima bukan